Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Pada hari ini kita dihidupkan kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan kesempatan umur yang masih diberikan oleh Allah untuk memperbaiki mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah setiap kesalahan yang pernah kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja semuanya diampuni ya, dan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap kepada Allah mudah-mudahan semua amal soleh yang pernah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, tema kajian singkat kita pada hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladanku, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan memang oleh Allah Ta'ala ya sebagai uswah, sebagai teladan gitu. Ya, kalau kita lihat disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ya ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya pada diri Rasulullah itu teladan yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullah, ya untuk orang-orang yang mengharapkan Allah ya dan hari akhir dan mengingat Allah ya banyak-banyak. Jadi bagi kita yang memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, teladannya tidak lain ya, uswahnya tidak lain kecuali siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama ya, teladan itu ya bisa berarti apa? Bisa berarti menjadikan seseorang sebagai contoh gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan teladan ya. Menjadikan seseorang ya sebagai standar gitu. Ya, menjadikan seseorang sebagai tolak ukur ya. Dan kemudian apa? Mengikuti orang tersebut dengan sekuat tenaga. Ya, tidak menyalahinya dalam ucapan dan perbuatan. Nah, itu yang dimaksud dengan teladan gitu. Ya, atau uswah atau qudwah gitu. Kalau misalnya ya belum dijadikan uswah tersebut sebagai contoh, sebagai standar, sebagai tolak ukur ya, dan juga belum mengikutinya ya sekuat tenaga, bahkan mungkin menyalahi ya, menyalahi ucapannya dan menyalahi perbuatannya, berarti belum menjadi apa? Menjadikan orang tersebut sebagai teladan gitu, sebagai uswah. Jadi jangan sampai kita sebagai
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa teladanku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai standar, sebagai tolak ukur dalam menjalani kehidupan kita, ya. Makanya menarik juga itu. Dulu saya pernah dengar nasyid itu, ya. Ada nasyid itu yang dipopulerkan oleh siapa itu, Sautul Harokah kalau nggak salah itu, ya. Kan ada itu lagunya, Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna Al-Quran dusturuna al-jihad sabiluna al-mautu fi sabilillah asma amanina. Ada kan lagunya kan? Pernah dengar Pak? Pernah dengar Pak? Jadi artinya itu Allah ghayatuna, artinya apa? Allah itu tujuan kami gitu. Ya, habis itu Rasul qudwatuna. Rasul itu qudwah, teladan gitu. Ya. Artinya apa? Beliau contoh, beliau tolak ukur, beliau apa? Standar gitu. Ya. Habis itu disebutkan juga di situ Quran pedoman kami gitu. Ya, jihad jalan hidup kami gitu. Habis itu mati syahid di jalan Allah, cita-cita kami tertinggi. Masya Allah, saya sampai hafal tuh lagu ya. Bagus itu, suka saya liriknya, ya. Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna Al-Quran dusturuna. Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Masya Allah. Ya, itu ada. Siapa yang mau mempopulerkan tadi, Ustaz? Grup nasyid dulu waktu saya pesantren, namanya kalau nggak salah Sautul Harokah namanya, Pak, ya. Ya, masih ingat Pak? Pak Mizan masih ingat kan? Waktu 212. Oh, ada juga lagu itu, ya. Masya Allah. Ya, mengarungi samudra kehidupan gitu-gitu, ya. Kita ibarat para pengendara apa pengembara? Pengembara hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan gitu, Masya Allah. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa, segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Masya Allah, masih hafal alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, memang seorang muslim itu ya rasulnya itulah teladannya gitu. Ya. Jadi kalau dia sudah mengatakan Allah sebagai tujuannya, ya, dan Rasul itu mesti harus jadi apa? Harus jadi contoh, harus jadi teladan, harus jadi standar, gitu. Ya, harus jadi tolak ukur. Kalau tidak, nggak sampai tujuan, Pak. Ya, kalau tidak nggak sampai tujuan. Ya, dalam berjuang, ya usahakan. Ya, kita harus menjadikan Rasul Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai standar, sebagai tolak ukur di dalam perjuangan tersebut. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, bentuk-bentuk keteladanan, ya diantaranya apa? Keteladanan di dalam beragama. Ya, di dalam beragama berarti apa? Ada akidah, ada ibadah. Maka di dalam akidah kita harus meneladani, harus menjadikan standar kebenarannya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, begitu juga di dalam ibadah, gitu. Ya, jadi ibadah tidak boleh menjadikan contoh ya yang lain selain Rasulullah. Jadi contoh dalam ibadah, dalam sholat kita mesti siapa? Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian
seperti kalian melihat aku sholat gitu. Jadi mesti di dalam ibadah, contohnya, standarnya, tolak ukurnya adalah Rasulullah. Semua ibadah tentunya, bukan sholat saja. Ya, ketika puasa juga begitu. Ya, puasa kalau misalnya tidak dibenarkan sampai puasa terus menerus gitu kan, maka walaupun kuat jangan lakukan gitu. Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan gitu. Saya sanggup puasa walaupun tidak sahur, dan sanggup puasa kalaupun tidak buka. Aku mau puasa 4 hari berturut-turut misalnya gitu. Ya, dengan harapan apa? Kalau 1 hari dicintai, berarti kalau 4 hari berturut-turut lebih apa, Pak? Lebih dicintai kan? Ini tidak benar. Ya. Begitu juga di dalam yang lainnya apa? Dalam muamalah. Dalam bermuamalah, kalau kita mau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, mau menjadi orang yang berteladan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dalam muamalah kita harus mengikuti bagaimana muamalah yang dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, hubungan dengan sesama muslim bagaimana, dagangnya, ya Pak ya, gimana dagang kita, gimana salam kita, gitu. Sampai salam kan ada hubungan dengan muamalah juga kan. Ya, apakah boleh salam pakai apa namanya, misalnya pakai isyarat gitu kan? Ya, karena meneladani Rasulullah SAW harus dalam segala aspek, dalam beragama tadi, dalam bermuamalah, dan juga nanti dalam akhlak, sikap gitu. Jangan sampai ya akidahnya benar, ibadahnya salah gitu kan. Jangan sampai akidah dan agamanya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi muamalahnya pakai muamalah siapa, Pak? Muamalahnya Yahudi misalnya. Ketika dia berhubungan dengan istrinya misalnya, pakai cara Yahudi gitu. Ya, kan beda kan? Cara Yahudi dengan cara Rasulullah kan beda gitu. Ya, seperti misalnya kalau kita sering bahas gitu di dalam kajian yang bulanan itu, kitab ayat-ayat ahkam itu kan, ketika kita dulu bahas masalah haid misalnya kan, ketika istri orang Yahudi haid gitu kan, datang bulan, itu kan mereka bermuamalah dengan istrinya bagaimana? Mereka tinggalkan tuh di saat haid itu, mereka jauhi gitu, bahkan mereka pisahin kamarnya gitu, nggak diajak ngobrol gitu, karena dianggap apa? Kotor gitu. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya gimana? Bagaimana muamalah antara istri dan suami ketika haid gitu. Kata Rasulullah apa? Isna'u apa? Isna'u kulla syai' illa nikah. Masya Allah. Lakukan apapun kecuali apa? Kecuali ya masukin gitu. Kalau yang lain semuanya boleh gitu. Ya, yang nggak boleh cuma satu saja gitu. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya kalau mau bermuamalah atau berhubungan ketika istri haid itu, ya pakai apa namanya? Pakai penghalang. Ya. Dan sudah dijelaskan kan? Ada perbedaan pendapat memang. Ada yang mengatakan yang pertama penghalangnya dari lutut sampai ke pusar gitu. Nah, sebagian lain mengatakan ya termasuk ya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan nggak perlu dari lutut sampai pusar. Yang penting apa? Ya tempat masukinnya aja gitu. Itu aja yang ditutup gitu kan. Ya karena apa? Larangannya kan cuma itu kan. Selain itu apa? Semua boleh. Ini muamalah, ini hubungan, Pak. Ya. Jadi jangan sampai ibadahnya sesuai dengan ketentuan Allah ya dan Rasulnya, akidahnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, tapi pas muamalah, muamalahnya pakai cara Yahudi gitu. Ya. Bisnis di Indonesia banyak pengaku cinta sunnah misalnya gitu kan. Tapi apa? Bisnisnya ala siapa? Ala Yahudi misalnya. Itu hati-hati, Pak. Ya, jadi di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah dan juga di dalam akhlak,
itu harus apa Pak? Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai standar, sebagai tolak ukur, ya, sebagai contoh. Nah, itulah orang-orang yang berqudwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ya, keteladanan di dalam akidah ini ya termasuk di dalam mengesahkan Allah, ya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, mengesahkan Allah di dalam masalah rububiyahnya, ya, artinya apa? Bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang mengendalikan, ya. Di dalam masalah uluhiyah, ya, bahwa yang hanya boleh disembah hanya Allah saja, selain itu tidak boleh ada yang disembah, ya. Yang boleh kita ruku sujud kepadanya hanya Allah saja, selain itu tidak boleh kita ruku, kita sujud kepadanya. Dan juga apa? Ya, di dalam masalah asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua nama dan sifat Allah kita yakini sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di dalam masalah ibadah, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, mengikuti Rasul dalam ibadah dan mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, kerinduan pada ibadah, merasakan manisnya ibadah, ya. Jadi ibadah tak boleh macam-macam gitu. Makanya saya sering sebutkan ibadah itu yang penting banyak dan sesuai sunnah gitu, ya. Kalau misalnya nggak banyak, ya udah nggak apa-apa, sedikit tapi sesuai petunjuk Rasul gitu. Jangan sampai banyak tapi apa? Tak sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, ini jangan, Pak. Karena ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditolak. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau anjuran saya apa? Banyak dan sesuai dengan petunjuk Rasul gitu. Jangan sampai begini, ngapain banyak-banyak ditolak, mending sedikit tapi diterima. Ah, jangan, ya. Mending banyak dan dia apa? Mending banyak dan diterima gitu. Jangan, ngapain kamu banyak-banyak ibadah? Tuh ibadahmu itu nggak sesuai dengan petunjuk Rasul, pasti ditolak. Lebih baik sedikit tapi diterima. Kurang cocok juga, Pak, ya. Lebih banyak dan diterima gitu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, keteladanan dalam bermuamalah yang sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ibadah muamalahnya harus jujur, Pak. Jujur. Ya, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sifat apa, Pak? Siddiq namanya. Ya, jujur. Habis itu apa? Amanah. Ya, amanah maksudnya apa? Ya, artinya ya tidak berbeda dengan apa yang menjadi kesepakatan gitulah. Ya, jadi amanah itu ya hidup sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita diberikan tugas ini, ya jalankan sesuai dengan ketentuan gitu. Ya, makanya sifat Nabi yang kedua apa, Pak? Yang ma'ruf itu, ya, siddiq, amanah, habis itu apa? Tabligh, habis itu apa lagi? Fatonah gitu kan. Nah, ini diantara sifat yang memang pasti ada pada Nabi. Maka kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam bermuamalah harus jujur. Kalau mau menjadi orang yang ya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Ya. Dalam bisnis tak boleh berdusta, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, apalagi ini bulan Rabiul Awal gitu kan. Bulan Rabiul Awal di mana-mana apa, Pak? Di mana-mana ya memperingati apa namanya itu? Memperingati kelahiran Nabi gitu. Nah, ya. Sebenarnya kalau boleh lebih detail, kalau saya lebih sukanya memperingati diutusnya Nabi menjadi Rasul, gitu kan? Ya, karena yang menjadi inti keduanya kan ketika apa? Ketika beliau menjadi Rasul kan? Kan kalau sebelumnya kan kita nggak diperintahkan untuk mengikuti kan, benar nggak? Yang diperintahkan untuk diikuti ketika jadi Rasul manusia biasa. Status beliau bashar, status beliau manusia.
Ya, memang ya kalau boleh kita katakan sekarang ada pergeseran sedikit gitu, pergeseran sedikit. Jadi ketika memperingati Maulid itu sering yang diutarakan itu adalah ketika apa? Ketika sebelum 40 tahun gitu. Ya. Bagaimana ketika lahir gitu kan? Siapa yang menyusui? Kan itu yang diceritakan kan? Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim gitu kan. Bapaknya sudah meninggal duluan, Abdullah gitu kan. Habis itu ibunya merawat sendirian, bayang. Dan kemudian meninggal pula ketika umur beliau berapa? Berapa tahun, Pak? 10 tahun. Dan kemudian 10 tahun bukan? Tidak, karena beliau disusui oleh siapa? Nah, ketika itu beliau disusui nanti oleh Halimatus Sa'diyah, gitu kan? Artinya apa? Punya ibu susuan selain punya ibu sendiri. Nah, ini yang diceritakan. Kemudian nanti bahkan disebutkan beliau nanti dibersihkan, ya. Artinya apa? Ketika main-main beliau diculik katanya oleh para malaikat gitu. Ya. Kemudian memang itu kisah-kisah benar ya. Kemudian beliau dibersihkan. Ya, bahkan nanti disebutkan beliau dibersihkan 2 kali kan. Ya, nanti satu lagi ketika apa, Pak? Ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj gitu. Sebelum naik ke langit dibersihkan lagi gitu. Artinya ketika kecil dibersihkan, nanti dibersihkan lagi. Karena apa? Mau ketemu Allah Ta'ala gitu ya. Makanya kita kalau mau ketemu Allah, bersihkan diri, Pak. Malu kalau kita ketemu Allah Ta'ala dalam keadaan kotor, ya. Begitu juga nanti diceritakan bagaimana dagangnya Nabi kan gitu kan. Bagaimana menikahnya Nabi. Sebenarnya ketika itu belum jadi Nabi, Pak. Ya. Lebih tepatnya kita katakan apa? Bagaimana menikahnya Muhammad gitu. Seorang pemuda yang amanah, seorang pemuda yang al-amin gitu kan, yang terpercaya gitu. Itu belum jadi nabi, itu yang harus disadari betul gitu. Ya. Beliau sampai kemudian apa? Memberikan mahar kepada Khadijah ketika itu kan. Memberikan mahar kepada Khadijah berapa, Pak? 100 unta. Gitu. Berarti apa? Muhammad ketika itu orang kaya, Masya Allah, pebisnis. Ya. Beliau dagang, membawa dagangan siapa? Dagangan ya orang-orang Mekah, termasuk dagangan yang akan menjadi istrinya nanti, dagangan Khadijah, gitu ya. Ya, jadi itu semua yang diceritakan. Tapi pada dasarnya itu belum menjadi nabi. Dan ketika belum menjadi nabi atau belum menjadi rasul, maka tidak ada perintah khusus untuk kita ikuti, untuk kita contoh secara keseluruhan, tidak ada gitu. Nah, ini penting. Ya. Apakah kita harus melihara kambing gitu kan? Kan Nabi sebelum jadi Nabi beliau melihara kambing. Jangan pula kita melihara kambing sunnah katanya, gawat pula. Paham nggak, Pak? Paham nggak? Ya, karena justru Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah menjadi apa? Sudah menjadi Rasul, beliau tidak melihara kambing lagi, Pak. Ada nggak riwayat yang mengatakan beliau tetap memelihara kambing? Ada, Pak. Walaupun sebelumnya beliau apa? Beliau ya di antara kerjaan, karena memang ya kerjaan manusia kan. Kerjaan manusia kalau di kita di kampung ada juga kan, merawat apa, Pak? Kayak Pak Heri misalnya punya modal gitu kan. Habis itu suruh apa? Suruh orang kampung besarkan kambingku katanya gitu ya. Nah, dia dikasih apa? Dikasih upah kan gitu kan. Nah, Nabi dulu begitu juga. Bukan artinya sebelum menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau punya pekerjaan diantaranya apa? Diantaranya mengembala apa? Mengembala kambing-kambing penduduk Mekah. Nah, dan beliau apa? Ya dibayar gitu.
Dan juga di antara pekerjaan yang Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi apa? Membawa dagangan. Dan dagangan kemana? Dagangan ke Syam gitu. Ya. Tapi itu semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus tahu sebelum menjadi Nabi. Ya, dan ini biasanya yang apa? Yang diutarakan ketika Maulid itu, ketika apa? Perayaan hari kelahiran gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada yang terlewat di situ. Apa yang seharusnya diteladani dari Muhammad sebelum jadi Nabi dan dari Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul gitu. Sebenarnya yang menjadi titik poin kita di dalam menteladani Nabi Muhammad SAW, yaitu pasca beliau diangkat menjadi Nabi. Ya ini Pak, yaitu sejak beliau umur 40 tahun sampai berapa? Sampai terakhir beliau wafat 63 tahun. Berarti apa? 23 tahun itu yang harus dicontoh dengan mutlak. Nah, itu harus dijadikan sebagai apa? Sebagai standar, sebagai tolak ukur. Nah, yang lain tidak, Pak, tidak. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kalau kita bicara secara keseluruhan di dalam syariat Allah itu, ya, bahkan ada juga yang dari 23 tahun itu ada yang tidak boleh lagi dijadikan standar, ada gitu. Paham nggak Pak maksudnya Pak? Ya kan dulu kita pernah membahas misalnya bab nasakh mansukh kan. Nasakh mansukh itu artinya apa? Ada syariat yang dulu pernah berlaku, pernah dicontohkan, pernah dijadikan sebagai tolak ukur, tapi kemudian apa? Belakangan digantikan dengan syariat yang datang, ya, yang datang belakangan gitu. Artinya apa? Yang datang belakangan itu kemudian menghapus syariat yang di awal. Seperti misalnya kita jelaskan ketika bab perang dulu kan. Kan dulu ketika di Mekah 13 tahun kan nggak boleh kan? Nggak boleh memerangi orang-orang musyrikin kan gitu kan. Kalau misalnya mereka menyakiti, ya minimal sabar gitu. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, gimana Pak? Kalau ada yang menyakiti, sabar atau perangi? Gimana? Perangi kan gitu kan? Artinya apa? Dari 23 tahun saja ada dari yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang sudah dihapus. Artinya apa? Diganti dengan yang lain. Apalagi Pak, apalagi yang beliau sebelum jadi Nabi gitu. Ya, dan beliau banyak ya menjadi nabi atau banyak menjadi manusia biasa di dalam kehidupan beliau Pak? Ya, jadi 1 atau 0 sampai 40 itu manusia biasa, bashar. 40 sampai 63 nabi dan rasul. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diikuti, dijadikan oleh Allah beliau sebagai uswah, itu kapan Pak? Ketika 40 sampai 63. Makanya bahasa Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi Pak, ketika Allah katakan walaqad, ya, apa namanya kata Allah tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum, ya sungguh, ya telah ada untuk kalian fi Muhammad atau fi Rasulillah. Coba lihat. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi tidak dikatakan oleh Allah laqad kana lakum fi Muhammad. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan yang uswah itu yang tidak boleh tidak diikuti, harus diikuti, yaitu ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi ini yang harusnya jadi poin Pak. Tapi kadang-kadang ya itulah, ketika peringatan Maulid Nabi, ya ini terlepas dari hukum ya. Kita nggak membahas itu lagi lah, udah dibahas oleh para ulama kan gitu kan. Mau ini itu udah ya, pokoknya kita lihat substansinya kan gitu kan. Nah, harusnya yang menjadi masukan kita Pak, ketika ya memperingati Maulid itu,
maka yang disampaikan apa? Yang dari 40 sampai 63 itu. Sehingga apa? Kaum muslimin tahu gitu, tahu apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Hidup ya orang-orang yang mendengarnya menjadi benar gitu. Ya. Ya walaupun nggak apa-apa menceritakan sejarah, nggak apa-apa Pak. Ya. Cuma kalau menceritakan sejarah perjalanan saja tanpa menyampaikan apa yang memang menjadi tugas kenabian, nah ini justru apa Pak? Ya justru ya tidak sampai pada tujuan, karena tujuan diutusnya Rasul itu ya untuk diikuti apa? Syariatnya gitu. Ya. Bukan perjalanan hidup saja gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya inilah yang terkait dengan apa? Keteladanan ya di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi jujur beliau di dalam bermuamalah ya, dan amanah beliau, dan kemudian tidak menipu ya, tidak curang ya, tidak eksploitasi. Ini adalah keteladanan dari Rasulullah ya, keteladanan Nabi dalam memimpin. Ya di dalam memimpin itu keteladanannya apa? Sejak beliau menjadi nabi. Ya, sebelum beliau menjadi nabi, ya tidak perlu dijadikan sebagai standar mutlak gitu. Walaupun pernah kan beliau juga ketika sebelum diangkat menjadi nabi, ya menjadi pemimpin, misalnya pemimpin ketika mengangkat atau meletakkan Hajar Aswad di saat terjadi perselisihan kan? Ya, kan ada di kalangan apa namanya penduduk Mekah itu di saat Hajar Aswad itu tidak di tempatnya, kan ketika ingin mengembalikan kepada tempatnya, kan semuanya pada apa Pak? Pada rebutan kan? Pada rebutan ingin meletakkan, pemimpin ini ingin letakkan sini, pemimpin ini ingin letakkan sini. Akhirnya apa? Muhammad ketika itu ya pemuda cerdas gitu kan, mengusulkan apa? Udahlah kalian apa namanya? Kalian pegang aja nih ujung kain, kamu letakkan batu di tengah. Sehingga apa? Semua merasa berapa namanya itu? Berjasa lah begitu kan? Ya, semua ikut andil gitu, ya. Dan kemudian apa? Muhammad yang kemudian meletakkan pada tempatnya. Ini apa namanya? Ini wujud-wujud kepemimpinan beliau sebelum apa? Sebelum diangkat menjadi nabi. Tapi apa? Yang perlu kita ketahui, itu tidak mutlak untuk kemudian apa? Dijadikan tolak ukur. Tidak mutlak dijadikan sebagai apa? Sebagai ukuran. Ya, yang harus dijadikan ukuran ya atau tolak ukur kepemimpinan beliau apa? Ketika beliau diangkat menjadi nabi. Bagaimana beliau memimpin jamaah beliau dulu ketika masih kecil gitu kan? Karena jamaah Rasulullah SAW ya di dalam dakwah sirriyah kan ada dakwah sembunyi-sembunyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kemudian bergabung dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka? Ini yang harus kita contoh. Bagaimana lembut Rasulullah dengan ya yang dipimpinnya. Dan kemudian apa? Ketika kemudian dakwah apa namanya? Jahriyah, dakwah kemudian terang-terangan gitu kan. Bagaimana bentuk kepemimpinan beliau yang tetap menerima usulan-usulan gitu kan. Bahkan usulan dari siapa? Dari Umar yang baru masuk Islam gitu. Ya kan? Kan Rasulullah sebagai pimpinan ketika itu apa? Diusulkan oleh Umar kan, yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, kita ini nggak boleh diam-diam lagi nih, gitu kan? Artinya apa? Masa kita mendakwahkan kebenaran, kita sembunyi-sembunyi terus, dakwahnya di rumah-rumah terus, gitu kan? Kan di rumah Arqam dulu kan? Maka dia yang baru masuk Islam, kita harus umumkan. Diusulkan sama Umar. Udah kita umumkan. Akhirnya apa? Mereka keluar rame-rame, Pak. Rame-rame keluar ke Ka'bah itu, kemudian tawaf rame-rame. Ya, artinya apa? Mereka mengumumkan apa? Mengumumkan bahwa kami ada gitu. Ya. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW sebagai pemimpin, ya kamu ini baru masuk Islam, usulan kamu ditolak, gitu kan? Kan nggak begitu kan? Artinya apa?
Rasulullah SAW menunjukkan sikap kepemimpinan di saat itu. Maka kita harus contoh, Pak, harus contoh. Selama usulan itu benar, selama usulan itu memberikan kemajuan untuk perjuangan, walaupun dia baru bergabung, terima gitu, baru terima. Nah, ini contoh, Pak, contoh. Ya, jangan sampai ya kita di dalam memimpin gitu kan, ada jamaah atau ada pengurus atau ketua DKM gitu kan, yang ada jamaah baru gabung gitu kan, oh aku mau juga jadi pengurus misalnya, akhirnya apa Pak, diusulkan lah gitu kan sama pengurus baru kan, gimana kalau ini nih, mana bener itu, kamu itu baru datang ke sini, kamu itu nggak tahu itu hati-hati Pak. Berarti apa, di dalam memimpin kita belum mencontoh apa, mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Lihat Umar tadi, Masya Allah, baru masuk Islam, usulin Pak, dan usulannya dahsyat Pak. Ya, antara perubahan dari dakwah sirriyah ke dakwah jahriyah itu usulan Umar itu Pak. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, mungkin kalau nggak ada Umar sembunyi sampai hari ini Pak ya. nggak ada Islam di Indonesia kayaknya. Kalau apa? Ya tetap atas ketentuan Allah, tapi kan ada apa namanya? Ada sebab akibat namanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang jadi pemimpin, ya kita harus menjadikan Rasulullah sebagai apa? Teladan di dalam memimpin. Begitu juga ketika di Madinah gitu. Bagaimana Rasulullah SAW memimpin, bukan saja memimpin orang Muslim, Masya Allah, tapi memimpin orang Yahudi, memimpin orang Nasoro, Masya Allah, ahlu kitab namanya. Kalau sekarang banyak orang pemimpin katanya ingin mencontoh kepemimpinan Rasulullah, tapi malah dipimpin oleh mereka gitu, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini tidak mencontoh kepemimpinan Rasulullah gitu. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam segala aspek ya, dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah ya, dan juga masalah akhlak harus apa? Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu khususnya ketika beliau diangkat menjadi nabi. Ya. Jangan pula tadi seperti kita sebutkan Pak, mencontoh nabi berarti ya melihara kambing gitu. Ya. Atau mencontoh nabi apa misalnya? Apa Pak? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi apa? Berdagang gitu. Kan nabi berdagang, aku berdagang aja terus gitu. Berdagang boleh, tapi jangan pula jadikan dalil apa? Ya. Itu apa namanya, pekerjaan nabi ya. Nggak ada pekerjaan nabi setelah jadi nabi bukan berdagang Pak ya. Itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jadi jangan katakan ini amalan sunnah, ini pekerjaan sunnah ini ya. Itu namanya salah menempatkan sunnah ya. Ini pekerjaannya para apa, para calon nabi-nabi yang diangkat oleh Allah. Itu okay kan gitu kan ya, khususnya Nabi Muhammad gitu. Jadi jangan sampai salah apa Pak, salah penempatan gitu ya. Yang suka berdagang jangan sampai menjadikan aku ini nggak banyak beribadah tapi aku mengikuti sunnah dengan apa? Dengan berdagang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pedagang. itu kurang tepat, bayang ya, karena beliau berdagang sebelum apa Pak? Sebelum menjadi nabi. Atau mengatakan apa? Aku ingin melihara kambing gitu ya. Kenapa melihara kambing? Karena aku ingin mengikuti sunnah Rasul gitu. Ya. Itu kurang tepat. Sunnah Muhammad mungkin sunnah Muhammad sebelum menjadi Rasul. Karena yang dinamakan sunnah itu adalah perkataan, perbuatan dan akhlak beliau, khususnya ketika beliau diangkat menjadi nabi. Itulah yang disebut dengan sunnah. Tapi sebelumnya belum. Maka kitab-kitab hadis itu ya menceritakan apa Pak? Menceritakan itu khususnya apa yang terjadi setelah beliau menjadi nabi. Nah, di dalam memimpin ya, Rasulullah SAW senantiasa menegakkan keadilan Pak. Walaupun ya beda keyakinan.
Ya, keadilan harus ditegakkan, melaksanakan hukum Allah. Nah, di dalam kepemimpinan Rasulullah melaksanakan hukum, pastikan hukum Allah ditegakkan. Coba kalau di sini ada Pak pemimpin apa? Wilayah, pemimpin negara, pemimpin kecamatan kali Pak ya? Atau ada juga di sini pemimpin negara gitu ya? Ya levelnya mungkin ya, RT, RW gitu Pak ya? Nah, pastikan apa Pak? Pastikan melaksanakan hukum Allah gitu. Susah ini saja. Susah Pak ya? Karena apa? Karena kita diperintahkan melaksanakan hukum apa? Hukum negara kata kita. Ya, jadi tugas pemimpin itu menjalankan apa? Menjalankan kesepakatan negara gitu ya. Menjalankan undang-undang. Kan undang-undang itu kan dibuat oleh manusia kalau di Indonesia kan. Makanya susah Pak, susah. Ya. Makanya sebenarnya ya kalau di dalam dunia kepemimpinan hari ini ya mau ganti pemimpin, ganti apa, ganti sebenarnya sama aja. Ya. Kayak sistem negara Amerika misalnya gitu kan. Mau Joe Biden-nya robot, mau Joe Biden-nya manusia asli, sama saja gitu. Ya, apalagi katanya Joe Biden pernah apa Pak? Pernah jatuh-jatuh dan ada isu yang kelihatan katanya apa? Robot katanya gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak penting gitu. Pemimpinnya nggak penting kalau sistem sekarang gitu. Karena apa? Pemimpin itu cuma menjalankan apa? Menjalankan sistem gitu. Jadi pemimpin mau ganti nggak ada ininya. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, kita di dalam memimpin harus melaksanakan hukum Allah. Nah, itu baru apa Pak? Nah, ini kalau setiap maulid ini disampaikan ini keren nggak Pak? Keren nggak? Hah? Tapi jarang kan? Ya, coba nanti besok kan hari Senin 12 Rabiul Awal hari Senin kan? Maka libur kan bayar. Nah, coba datengin tuh acara maulid gitu. Bapak duduk di situ, Bapak dengar. Bapak dengar apa gitu yang disampaikan sebelum 40 atau setelah 40. Nah, keteladanan kan banyak tuh pemimpin-pemimpin yang hadir biasanya Pak ya. Yang diundang siapa Pak? Yang diundang itu kalau level kecamatan berarti Pak Camat gitu kan. Kalau level kelurahan yang paling atas biasanya diundang siapa? Pak Kades gitu. Wah, hadir tuh, duduk di depan itu. Ya, duduk. Diundanglah Ustadz viral misalnya kan, ceramah dia. Wahai para pemimpin, kalau kalian ingin mencontohkan, menteladani Rasulullah SAW, tegakkan hukum Allah. Gitu kan? Ada nggak Pak? Susah Pak, susah. Mana bisa orang dia pemimpin menjalankan apa namanya kesepakatan yang sudah berlaku kan? Mau yang atas sampai yang bawah. Berani macam-macam. Oh, nanti dianggap kamu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kata itu. Kamu harus diturunkan. Nah, gitu kan? Kalau Nabi kan tidak gitu. Kalau Nabi apa? Memimpin, ya memang ketentuan Allah yang menjadi apa? Menjadi ketentuan gitu. Jadi memang ya mau tidak mau Pak lah, mau tidak mau kita sebagai muslim harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan gitu. Ya minimal apa? Minimal kalaupun kita belum bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam masalah kepemimpinan, ya tidak mengakui ya teladan-teladan yang lain gitu. Minimal itu Pak. Ya, apalagi sampai kemudian apa? Mengingkari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam masalah kepemimpinan. Ya, atau menganggap itu adalah perkara masa lalu gitu. Nah, ini hati-hati ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam masalah muamalah Rasulullah SAW mencintai orang lemah, Pak. Orang lemah yang dicintai. Ya. Dan menghilangkan kemiskinan. Nah, ini adalah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ya kita
ya sebagai pemimpin, ya memang kita semua pemimpin, Pak. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Ya kalau tidak dalam masalah kecil, ya mungkin nanti diberikan kesempatan dalam masalah besar. Maka apa? Di dalam masalah kepemimpinan kita, level masing-masing ya kita, mau yang level terendah maupun yang tertinggi, pastikan tegakkan keadilan. Pastikan apa? Laksanakan hukum Allah, cintai orang lemah dan hilangkan kemiskinan. Nah, itu apa, Pak? Itu keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, keteladanan dalam akhlak, bagaimana contohnya, Pak? Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga harus mencontoh akhlak Nabi. Termasuk tadi yang kita sebutkan, bagaimana akhlak beliau dengan istrinya, bagaimana akhlak beliau dengan cucunya misalnya, Masya Allah. Ya kan, Rasulullah punya cucu juga kan? Siapa cucu Rasulullah, Pak? Hasan dan Husain gitu. Ketika beliau lagi sholat gitu kan, habis itu dinaikin sama cucunya. Gimana, Pak, akhlak kita? Kita sana kau gitu misalnya gitu kan. Aku lagi sholat gitu. Gimana, Pak? Rasulullah panjangkan gerakan sholatnya ketika apa? Dinaiki oleh cucunya. Masya Allah. Itu akhlak, Pak. Akhlak Nabi. Itu akhlak Nabi. Karena beliau ketika punya cucu masih sebagai Nabi. Bagaimana ketika beliau pulang ke rumah? Ya Allah, ini berat ini. Yang menyampaikan aja belum sanggup, Pak ya. Ya, pulang ke rumah malam-malam lagi capek gitu kan. Habis ceramah 3 kali misalnya, Pak ya. Itu lumayan, Pak ya. Sampai rumah jam 10 misalnya. Habis itu ketok pintu kekunci dan orangnya udah tidur, Pak. Aduh. Di luar nyamuknya pula banyak gitu, Pak. Nyamuknya banyak di luar. Ingat-ingat hadis Nabi, ya, ingat-ingat hadis Nabi. Kata di hadis apa? Rasulullah SAW ketika pulang malam, habis itu ketok pintu, istrinya tidur. Rasulullah tidur di mana, Pak? Di masjid? Bukan. Rasulullah geral surbannya, beliau tidur di mana? Depan pintu. Ya Allah, saya kayaknya berat sekali ketika pulang jam 10 capek-capek, Pak. Dapat pintu terkunci, orangnya juga udah tidur semua. Ya. Susah saya untuk mempraktekkan, untuk mencontoh Nabi. Kemudian apa, saya tidur di depan, kayak susah sekarang, Pak. Tapi Nabi Muhammad SAW begitu, Pak, dulu. Kalau Bapak gimana, Pak? Susah nggak? Gimana, Pak? Digedor. Itu akhlak dengan keluarga, Pak. Akhlak dengan keluarga gitu. Cuma kalau saya sekarang punya cara, Pak. Enggak juga saya tidur di depan gitu ya. Cuma pingin mengikuti sunnah Rasul gitu kan, pingin gitu kan. Karena itu dilakukan ketika beliau sedang menjadi nabi, sedang menjadi rasul. Artinya kalau Bapak tidur di situ, itu tidurnya berpahala, Pak. Aku ingin mengikuti sunnah hari ini, malam ini. Aku mau aku mau tidur aja di pintu. Itu sunnah, Pak, sunnah. Mungkin Bapak belum pernah lakukan kan? Itu sunnah beneran, Pak. Itu sunnah beneran. Karena dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi itu sunnah beneran, Pak. Ya, cuma kalau saya nggak sanggup kayak yang sunnah apalagi apa, Pak? Nyamuknya banyak, Pak ya. Nggak tahu, kalau dulu mungkin nggak ada nyamuk, Pak ya, di zaman Nabi, Pak ya. Ya. Paling kalau saya sekarang, kalau pintu nggak dibuka, saya matiin listrik dari luar, Pak. Saya matiin listrik biar apa? Biar AC-nya ikut mati gitu. Ya kalau AC-nya mati, biasanya orang gimana, Pak? Di dalam. Nah, ini rahasia disampaikan. Ya, daripada tidur mati AC-nya, lampunya mati, akhirnya apa? Di dalam pada kepanasan. Panasan, akhirnya bangun juga. Tapi itu tidak sesuai sunnah, Pak. Tidak sesuai sunnah. Itu sunnahnya Ustaz Rahmat gitu. Tapi ini Bapak, dalam rumah tangga kita juga harus meniru Rasulullah SAW gitu. Tapi bagaimana akhlak beliau luar biasa. Karena beliau Nabi, Pak. Beliau apa? Beliau Rasul. Yang jaga beliau memang Allah langsung gitu ya. Tapi kalau kita mengikutinya, berarti kita dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Di masyarakat ya, dengan orang yang lebih muda, lebih tua, itu ada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya.
yang tua memuliakan, menghormati yang kecil juga memuliakan dan menghormati yang tua, ya. Anak kecil ya disayang, dibelai gitu ya. Tapi ya itulah ya, di saat memperingati ya khususnya Maulid Nabi harus diingatkan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap anak kecil, bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang tua, itu harus disampaikan. Ini khususnya apa? Ketika beliau menjadi Nabi. Dan kemudian apa? Dalam berbeda pendapat, ini juga ya harus apa namanya Pak? Harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Ya, ketika musyawarah, bagaimana akhlak kita, ketika rapat bagaimana akhlak kita gitu ya. Kadang-kadang ketika rapat ya kita suaranya tinggi-tinggian, baik. Habis itu kalau usul, kalau nggak diterima kayaknya marah-marah gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW kan rapat juga kan? Rapat juga. Bahkan seperti kita contohkan dalam peristiwa pensyariatan azan saja itu kan rapat, baik, rapat gitu. Ya, padahal itu syariat. Ya. Bagaimana syariat biar ada panggilan ketika waktu sholat tiba gitu. Maka ada yang ngusulin gitu kan, diusulkan. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita pukul apa namanya, pukul lonceng gitu kan? Ya. Maka Rasulullah SAW ketika nggak setuju tidak langsung ini usulannya macam-macam gitu kan? Rasulullah SAW dengan lembut, dengan penuh dengan apa namanya penghormatan. Cuma Rasulullah mengatakan innahu min amrin nasoro. Kalau lonceng kan itu dari perkaranya orang Nasoro. Tapi cara menolaknya halus gitu. Ya. Habis itu ketika diusulkan, bagaimana kalau kita tiup trompet gitu kan? Untuk menunjukkan bahwa waktu sholat sudah tiba. Kata Rasulullah apa? Innahu min amril Yahud. Nah, kalau trompet berarti perkara Yahudi gitu. Jadi ada apa namanya, ketika dialog, ketika debat itu harus ada apa namanya Pak? Harus ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan memaksakan gitu. Sehingga apa? Ya kita bisa menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, saya rasa waktu kita sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Silakan. Tadi dibilang apa namanya, yang bisa dijadikan sunnah sesudah pasca diangkatnya jadi nabi. Pasca diangkat menjadi nabi. Iya. Tapi saya pernah dengar ada kayak dari sufi gitu yang untuk tarekatnya dia ngambil contohnya waktu Nabi berdiam di goa. Iya. Di goa dia kayak dipeluk malaikat jadi sesak, terus dia nanti itu lagi kan. Iya. Nah, bisa itu. Nah, itu bisa dijadikan sunnah juga kata mereka gitu. Terus yang kedua, setelah jadi nabi ada juga kan bai'ah, Ustaz. Setelah jadi nabi? Iya, di bai'ah. Apakah itu bai'ah juga sunnah? Karena beberapa gerakan juga diwajibkan untuk bai'ah gitu. Iya, Toib. Manusia tentu bisa mengatakan apapun kan? Ya. Manusia mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, maka perbuatan-perbuatannya juga sunnah gitu ya. Tapi tentu pernyataan itu atau perkataan itu kan harus ada referensi kan gitu kan. Harus ada pedoman gitu kan. Ya. Dan ya kalaupun ada pedoman dari segi akal saja tertolak tentunya gitu. Ya. Tadi secara akal kita sudah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab tadi kan ayat 21 Allah tidak menyebutkan ya laqad kana lakum fi Muhammad kan gitu kan. Tapi kata Allah laqad kana lakum fi Rasulillah. Ya. Beda memang, beda Pak ya. Beda dengan Nabi Ibrahim gitu. Ya, kalau Nabi Ibrahim itu memang kalau Nabi Ibrahim itu disebutkan oleh Allah
ya walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl gitu. Ya. Jadi telah diberikan kepada Ibrahim itu ya petunjuk ya sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sudah dibimbing ya. Makanya ketika Allah katakan Nabi Ibrahim itu dia khusus gitu, khusus. Langsung disebut namanya. Coba lihat dalam surat Mumtahanah itu kan, ayat 4 itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Gitu kan? Benar enggak? Jadi kalau Ibrahim langsung gitu, langsung disebutkan uswah hasanah fi Ibrahim gitu, fi Ibrahim. Walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian itu ya teladan atau apa namanya tadi uswah gitu kan pada Ibrahim gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad disebutkan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah gitu. Ya, menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan ya yang disunnahkan. Ya, artinya apa? Perbuatan beliau, perkataan beliau yang menjadi sunnah ketika kita lakukan. Artinya apa? Sunnah itu kan ya berpahala apabila kita lakukan. Apabila kita tinggalkan nggak apa-apa kan, itu sunnah kan gitu kan. Ya, makanya apa namanya? Pernyataan orang sekarang itu kalau tidak mengikuti sunnah rugi atau tidak apa-apa. Rugi kan gitu kan. Kenapa rugi? Karena tidak dapat pahala. Nah, yang berpahala ketika kita contoh dari kehidupan Rasulullah adalah apa? Ketika beliau setelah menjadi Rasul tentunya. Nah, kalau ada kalangan tadi kata antum, wallahu alam, orang sufi atau siapa gitu, ya, wallahu alam. Tapi kalaupun ada dalil, kayaknya dalilnya itu secara akal bertentangan gitu. Ya. Kalaupun iya, berarti apa? Nanti berlaku mungkin hukum nasakh mansukh. Karena hukum nasakh mansukh itu ya bukan saja yang dulu, bahkan yang ketika beliau sudah menjadi nabi pun ada yang digantikan gitu. Ya. Jadi ya kalau kata antum berarti tahannus di situ ya. Tahannus di situ apa? Berdiam di gua. Ya. Kalau berdiam di gua itu menjadi sunnah, ya, maka lihat apakah diam di gua setelah diangkat menjadi nabi atau diam di gua sebelum diangkat menjadi nabi. Karena beliau memang ketika diangkat menjadi nabi pertama kali memang di mana, Pak? Di gua. Karena ayat yang pertama turun itu surat apa namanya? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terjadi di gua. Ya. Nah, apakah yang setelah itu atau yang sebelum itu menjadi sunnah? Nah, tentunya ketika itu dan setelah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya. Artinya apa? Ya kalau misalnya sekarang ya menurut saya ya tidak juga lah disunnahkan kita harus berdiam diri di gua, karena beliau berdiam diri di gua itu mulainya sebelum apa, Pak? Sebelum menjadi nabi. Jadi tak ada sunnah sekarang kayaknya mendiam diri di gua, kayaknya nggak ada itu, bukan sunnah. Wallahu alam bisawab ya. Jadi perkataan manusia ya bisa saja, tapi ketahuilah kalau itu tidak dilandasi dengan dalil yang benar, ya dalil harus benar gitu ya. Jangan sampai dalilnya maudhu atau dalilnya apa? Dalilnya palsu gitu kan, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Makanya saya setuju dengan orang yang mengatakan kita beramal ya, kita bersikap harus berdasarkan dalil. Saya setuju. Tapi tidak boleh sampai di situ gitu. Karena kalau kita beramal, kita bersikap karena dalil, maka semua orang punya dalil. Semua orang punya dalil. Mau orang kafir pun dia punya dalil begitu kan? Orang apa namanya musyrik, dia punya dalil juga, punya keyakinan dia kan dibangun di atas referensi kan? Nah, saya lebih setujunya apa? Kita bersikap ya,
kita beribadah jika ada dalil, dan dalilnya itu harus benar. Makanya hadis saja ada hadis palsu, ada hadis lemah, kan itu kan. Nah, jangan atas dasar kan ada hadisnya, ternyata hadisnya apa, Pak? Palsu gitu. Maka beramal itu bukan saja ada dalil, tapi apa? Benar tidak dalilnya, ya. Maka tadi kalau antum memang menyebutkan sebagian kelompok, coba antum tanya dalilnya, dan kemudian apa? Antum cek gitu ya, cek klarifikasi apakah dalil itu dalil yang sahih. Kalau ayat Quran, apakah hukumnya masih ada? Karena ayat Quran sendiri ada yang hukumnya sudah mansukh gitu, hukumnya nggak berlaku gitu. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya nggak berlaku gitu, ya. Nah, jangan sampai kita menjadikan dalil. Apa dalilnya? Ayat Quran. Wah, ini kan ayat Quran, dalil, iya. Tapi kamu tahu nggak kalau itu sudah nggak berlaku hukumnya? Kan kita sudah bahas itu kan. Artinya apa? Ketika sudah tidak berlaku hukumnya, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kamu harus menjadikan apa? Dalil yang masih berlaku. Kayak misalnya dalam dulu masalah riba gitu kan. Masalah riba kan ada itu banyak kan. Ada proses itu. Dan sampai dalam Al-Quran kan masih ada ayat-ayat prosesnya itu kan masih ada kan. Ketika Allah katakan misalnya la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah gitu. Jangan makan riba yang berlipat-lipat gitu. Berarti yang nggak berlipat-lipat boleh dong, gitu kan? Ya kan? Nah, itu dijadikan oleh sebagian orang sekarang yang membolehkan makan riba yang cuma 1, 2, 3% gitu kan? Kayak di bank-bank konvensional sekarang kan? Kan bunganya cuma berapa, Pak? Cuma paling besar apa? Deposito berapa? Ya paling 5% gitu kan. Kalau cuma 5% kan nggak berlipat-lipat. Kalau berlipat-lipat itu gimana? Kalau 100.000 baliknya 200.000 gitu, berlipat gitu. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah katakan jangan makan riba yang lipat-lipat gitu. Ternyata Qur'annya ada, ayatnya ada, tapi hukumnya nggak berlaku. Itu proses gitu. Begitu juga dengan hadis gitu, ya. Ketika dengan hadis juga begitu. Lihat, ada hadisnya, ada. Lalu bagaimana status hadis gitu? Apakah hadis sahih? Hadis hasan? Hadis dhaif? Apa hadis maudhu? Masya Allah. Kalau maudhu, sudah nggak bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, terkait dengan apa yang antum sampaikan tadi. Ada ya orang yang menganggap sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka perbuatan beliau menjadi apa? Menjadi sunnah. Ya, itu ya tentunya ya saya sendiri belum menemukan hadisnya, tentunya dalilnya. Tapi jika memang dia punya dalil, maka harus dilihat apakah dalil itu kuat atau tidak. Ya, tapi secara umum kita sampaikan tadi yang dijadikan ya perintah untuk dicontoh ya dari Rasulullah SAW itu khususnya apa, Pak? Khususnya ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Al-Quran itu semua turun kepada beliau di saat beliau diangkat menjadi Rasul. Gak ada satupun ayat yang diturunkan kepada beliau sebelum 40 tahun. Gak ada, Pak. Ya. Begitu juga hadis-hadis yang begitu banyak itu umumnya apa? Peristiwa ketika beliau menjadi nabi. Ini fokus kita, ini harus jadi fokus sekarang, Pak. Kalau tidak kita kayaknya nggak sampai tujuan maulid itu. Cuma cerita apa, Pak? Cerita dari 0 sampai 40 gitu. Nah, ini kurang sampai tujuan, Pak. Kurang sampai tujuan. Karena tujuan justru diutus Rasul itu untuk menyampaikan risalah, Pak. Itu. Dan risalah itu turun ketika apa? Diangkat menjadi Rasul. Itulah mulai risalah, Pak. Sebelumnya bukan risalah. Bukan risalah, artinya bukan wahyu gitu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dirinya kan, ya, selain menyebutkan sebagai Rasul, sebagai Rasulullah, beliau juga kadang menyebutkan dirinya sebagai apa, Pak? Sebagai Bashar.
inni basyarum mislukum. Ada kan? Aku ini basyar. Aku ini manusia seperti kalian. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya, artinya apa? Diwahyukan kepadaku. Nah, kapan awal mula diberikan wahyu? Ketika umur 40. Itu baru wahyu namanya. Sebelumnya belum. Sebelumnya manusia biasa, dagang gitu kan. Cuma yaitu manusia pilihan Allah dari awal sudah apa Pak? Memang sudah disiapkan gitu. Makanya nanti akhlak itu Pak, akhlak itu disebutkan oleh para ulama itu ada akhlak yang jibili, fitrah gitu. Memang dari awal sudah disiapkan oleh Allah. Nah, Muhammad itu dari awal akhlaknya sudah dibuat fitrah oleh Allah, dibuat benar gitu. Ya. Karena memang ada akhlak atau sikap yang baik itu memang dari lahir gitu. Makanya beruntung Pak, orang-orang yang dari lahirnya baik, dari anak-anaknya baik itu beruntung Pak. Karena itu karunia dari Allah. Ya. Itu ada dalam sebuah hadis ketika siapa namanya itu? Asyad Abdul Qais kalau tidak salah namanya. Jadi kata Rasulullah kepada dia, "Inna fika la khaslatin yuhibbuhumullah." Ya, yuhibbuhumullah. Artinya apa? Sesungguhnya pada dirimu, kata Rasulullah, ya, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Ada dua akhlak, dua karakter yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Kata Rasulullah, al-hilmu wal-anatun. Sikap tenang, hilm gitu. Ya, sikap hilm itu ya tidak apa namanya, Pak? Tidak gampang marah gitu kan. Pokoknya tenang. Wal anatun, anatun itu tidak terburu-buru gitu. Ya, makanya anatun itu apa namanya? Ada hadisnya itu kan, terburu-buru dari syaitan dan tenang itu dari Allah kan ada kan? Nah, jadi dua sifat ini sifat yang dicintai oleh Allah dan ada padamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika ditanya, apakah ini pemberian dari Allah? Iya, ini pemberian dari Allah Ta'ala. Artinya apa Pak? Ada orang-orang yang dari kecil memang diberikan sikap, diberikan akhlak yang bagus oleh Allah Ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama, akhlak itu jibili, akhlak itu fitrah. Tapi ada juga akhlaknya dari awal itu memang nggak benar Pak, nggak benar. Makanya kadang-kadang ada anak-anak kita lihat dari awal kok udah nyebelin gitu. Ada. Berarti memang fitrahnya begitu gitu. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini butuh perbaikan. Makanya disebutkan oleh para ulama, akhlak itu selain jibili juga muktasib. Dia bisa diciptakan gitu, bisa diciptakan. Ya, bisa diarahkan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum gitu. Ilmu itu dengan dipelajari. Nah, orang-orang yang enggak punya ilmu dengan dipelajari sehingga datang ilmu. Dan kedua apa? Hilmu sikap tadi, sikap yang tenang tadi, tidak pemarah gitu kan. Nah, itu dengan apa? Bitahallum, dengan dilatih, Pak, dengan dilatih. Makanya disebutkan oleh para ulama, berarti akhlak itu juga muktasib. Artinya apa? Juga bisa diciptakan gitu, bisa diciptakan. Nah, bagi siapa yang merasa punya akhlak yang kurang baik tadi, nah itu bisa dilatih. Dengan cara apa? Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlak Nabi. Ya, ini Pak ya. Nah, terkait dengan yang kedua tadi, ini saya belum terlalu paham juga ini yang kedua ya. Tentang apa tadi? Tentang baiat ya. Apakah baiat ini masih apa namanya? Masih menjadi sesuatu yang harus gitu kan? Dan kalau kita lihat ini memang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, memang ya harusnya, ya baiat itu ya memang ya bentuknya mungkin ya tidak harus seperti apa yang terjadi di awal-awal kan, ya pada bai'ah Ridwan misalnya gitu kan, terjadi apa namanya kayak kesepakatan gitu, buat perjanjian gitu, ya. Kan sebelum Nabi hijrah ke Madinah misalnya itu kan ada kesepakatan, ada perjanjian kan gitu kan. Nanti kalau di sana kami akan melindungi, kami akan backup semuanya, kan gitu kan. Itu kan di awal-awal begitu kan. Nah, tapi yang terakhir kan nggak begitu. Setelah Fatuh Mekah misalnya. Setelah Fatuh Mekah kan nggak ada lagi orang yang masuk Islam harus apa namanya?
Harus salaman dulu, buat perjanjian dulu, kan enggak kan? Cukup dengan apa? Bai'ahnya. Bai'ahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tentu apa? Berbeda kondisi, berbeda. Kalau di awal memang harus sampai apa namanya buat perjanjian gitu kan. Kenapa? Karena memang saat-saat genting gitu kan. Enggak boleh ada penyusup, enggak boleh ada ini. Pokoknya harus jelas benar gitu. Tapi terakhir-terakhir kan enggak gitu. Ya, kalau sekarang ya tidak perlu juga rasanya harus apa namanya salaman buat MOU gitu kan dengan apa namanya dengan pemimpin. Oh, saya harus ini, saya akan melindungi, saya ini. Emang ente Rasul gitu kan? Ya, orang di akhir-akhir dakwah Rasul saja kan nggak ada lagi kan? Bai'ah seperti yang di awal-awal itu kan nggak ada lagi. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, yaitu kalau boleh kita katakan. Ya, tapi ini saya belum apa namanya belum klarifikasi juga ya. Artinya apa? Bai'ah yang pernah terjadi antara sahabat yang kita kenal dengan nama-nama khusus tadi seperti Bai'ah Ridwan ya. Apakah itu harus diulang lagi sekarang gitu? Ya, kalau boleh saya katakan ya ini mungkin yang khusus untuk Rasul gitu. Khusus untuk Rasul. Ya, sedangkan sisanya apa? Ya sisanya ya mungkin tidak bai'ah ya seperti apa yang terjadi di awal-awal dakwah Nabi, tapi apa? Sikapnya mungkin ya persetujuan lah gitu, persetujuan. Seperti apa? Ketika Abu Bakar, ketika Umar, ya, ketika Ali, ketika Utsman diangkat menjadi khalifah. Itu kan artinya apa? Persetujuan. Nah, itu menunjukkan apa? Bai'ah orang tersebut dengan pemimpin itu gitu. Ya. Kalau kita hari ini ketika memilih seorang pemimpin, bisa jadi itu baiat kita dengan pemimpin tersebut gitu. Berarti apa? Aku mendukungmu, aku apa namanya? Aku berada di belakangmu, kan gitu kan? Makanya jangan sampai ketika kita sudah memilih pemimpin, habis itu apa? Setelah milih, kita kemudian tidak lagi membackup dia dari belakang. Berarti apa? Itu bukan perilaku orang-orang soleh tentunya, bayang. Tapi kalau misalnya seperti apa yang terjadi di zaman pengangkatan Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, dia di apa namanya diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, tapi kemudian nanti yang setuju tetap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti hari inilah, gitu ya. Artinya apa? Ada contoh-contoh, ada tokoh-tokoh yang kemudian dimunculkan, dan kemudian apa? Ya kita setuju. Kalau setuju berarti kita pilih, kan gitu kan? Kalau tidak setuju berarti kita tidak pilih. Berarti secara hukum gitu ya, secara hukum orang-orang yang setuju berarti dia sudah baiat sebenarnya dengan pemimpin tersebut gitu. Ya. Makanya dalam masalah menentukan pemimpin itu hati-hati, Pak, hati-hati. Ya, karena ya itu sampai ya disebutkan apa? Ya seperti bai'ah tadi yang saya katakan gitu. Makanya hati-hati. Jangan sampai ya kita memilih orang kafir berarti kita bai'at sama kafir. Artinya apa? Setuju dengan orang kafir. Nah, itu hati-hati tuh yang kemarin milih Ahok gitu kan. Ya, yang pernah jadi gubernur Jakarta gitu ya. Itu hati-hati itu. Berarti apa? Dia setuju dengan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya termasuk kurang setuju kalau ada bai'ah baru ya terhadap kelompok-kelompok tentunya. Karena kenapa? Ya karena ya dia bukan Rasul. Dia bukan Rasul yang harus apa namanya terjadi perjanjian khusus untuk membela sampai mati, apa namanya menjaga sampai mati, itu nggak ada gitu. Bahkan bisa jadi apa nanti? Pengkultusan. Terjadi pembaiatan seperti itu nanti bisa jadi pengkultusan. Kalau sudah terjadi pengkultusan, itu bahaya sekali. Sekarang banyak nih muncul, ada warna-warnanya macam-macam kan? Ada warna merah putih, ada warna apa lagi sekarang? Macam-macam tuh. Ya, itu kelompoknya. Kayaknya kalau kita senggol sedikit saja, oh hati-hati Pak, bisa kita diangkat itu, senggol sedikit pemimpinnya. Nah, itu berarti artinya apa? Artinya ketika masuk ke situ ada sesuatu yang mengikat mereka. Ya, hati-hati Pak. Ya. Tapi ternyata ketika lihat pemikiran tokohnya, banyak bertentangan. Coba kemarin ada itu tokoh yang dihormati gitu saya lihat, sampai kemudian apa? Saya nggak mau mendoakan Palestina sampai hari ini. Kenapa? Karena kata dia orang Hamas menyerang duluan katanya. Ada itu. Pernah dengar nggak Pak? Tokoh yang dihormati itu.
Saya nggak mau mendoakan. Kenapa? Karena orang Palestina kemarin pada bulan Oktober dulu itu Hamas menyerang duluan. Kenapa Hamas yang menyerang duluan? Padahal apa Pak? Padahal sudah lama mereka nyerang, nggak sadar. Tapi pengikutnya amin juga Pak, amin juga. Nah, itu coba Bapak lihat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah ya, mohon maaf dalam masalah ini memang ya secara umum ya saya kurang sependapat adanya bai'ah yang dinisbatkan kepada Nabi. Karena apa? Ya seperti yang kita sebutkan, syariat ya yang diajarkan oleh Nabi, Al-Qur'an sendiri ada hukumnya yang sudah tidak berlaku, ya, ada yang kemudian diganti dengan yang datang belakangan. Begitu juga tentunya sunnah apa yang dilakukan. Ada yang sunnah dulu pernah berlaku, tapi kemudian apa? Terakhir tergantikan dengan yang lain. Bahkan ya pendapat ulama pun begitu kan. Kalau Imam Syafi'i sendiri ada pendapat lama gitu, qaulul apa namanya? Qaulul qadim gitu kan. Ada qaulul jadid. Ada pendapat beliau yang lama ketika beliau di Irak, dan ketika beliau pindah ke Mesir, kadang pendapat beliau banyak yang berbeda dengan pendapat di Irak, dan yang dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil yang kuat nanti adalah pendapat yang ada di Mesir atau pendapat yang jadid itu. Artinya apa? Selalu yang datang belakangan itu ya adalah yang kuat. Tapi tidak tentunya untuk yang datang di masa kita. Ini yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Jangan pula berarti kalau begitu yang datang di zaman kita inilah yang paling benar. Enggak, selama ya itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan ya kemampuan untuk kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala ya secara keseluruhan, dan kemudian diberikan kekuatan kita untuk mengikuti ya teladan kita Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Pastikan semua yang menjadi kebiasaan beliau, menjadi perkataan beliau, ya, sikap beliau, ya, bahkan Masya Allah kalau kita lihat ya, kalau sekarang itu ya itulah kadang-kadang yang diambil sebagian gitu kan, lembut beliau diambil gitu kan, tegas beliau nggak diambil gitu. Rasulullah pemaaf diambil gitu, tapi Rasulullah angkat pedang nggak diambil gitu. Benar nggak Pak? Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk ngambil yang lembut, juga ngambil yang mana Pak? Yang keras nggak sesuai sunnah, yang tegas juga diambil gitu. Ya Allah. Ya, orang yang nyakiti muslimah Pak, wah dikirim apa Pak? Dikirim pasukan sama Rasulullah. Berarti ini akhlaknya nggak baik dong. Baik Pak. Makanya ya sebagai penutup saya katakan, Allah katakan kepada Nabi Muhammad dalam surat Qalam itu kan, ayat 4 kalau nggak salah ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu di atas akhlak yang agung Pak, agung. Jadi menunjukkan apa Pak? Menunjukkan semua sikap Nabi itu, baik Pak, baik. Semuanya baik. Gak ada yang gak baik. Sikap Nabi semua baik. Baik sikap keras itu baik, ada waktunya. Baik sikap lembut itu baik, juga ada waktunya. Atau ya di antara keras dan lembut itu juga baik. Makanya kata Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa digunakan kalimat azim? Menunjukkan apa? Semuanya baik gitu. Padahal bisa juga menggunakan kalimat lain kan, innaka la'ala khuluqin mahmud misalnya, akhlakmu terpuji. Tapi tidak, digunakan kalimat azim, menunjukkan semua sikap. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah ngikut Rasul ya dalam semua apa?
semua sikap, semua akhlak gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak ya. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Yang baik-baik kau ikuti, yang lain